Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami berdua, saya Kano Suroso dan Nuning Surya Kusuma, hadir menjumpai Anda dalam tayangan Zikir dan Kesehatan bersama Ustadz Haji Haryono. Kami juga akan menghadirkan liputan Zikir Akbar yang dipimpin oleh Ustadz Haji Haryono. Dan liputan Zikir Akbar kali ini adalah liputan Zikir dan Takbir Akbar yang dipimpin oleh Ustadz Haji Haryono di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Timur. Namun sebelum itu pemirsa, berikut ini kami akan menampilkan dahulu statement dari Ustadz Haji Haryono mengenai zikir. Kita ikuti bersama. Kita baru tiba di Surabaya. Nanti akan diadakan zikir di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tentu saja mereka yang hadir dari kalangan masyarakat mana saja, apakah itu dari Surabaya sendiri maupun dari daerah-daerah lain maupun daerah dan sekitarnya. Di antara mereka yang hadir, yang paling banyak mereka ada yang ingin mendapatkan keturunan tidak juga berhasil. Mungkin ada yang mereka sudah berumah tangga, sudah 10 tahun juga belum mendapatkan keturunan. Melalui berzikir kepada Allah inilah kesempatan kita memohon bareng-bareng. Karena ini kesempatan yang istimewa, mereka meminta kepada Allah melalui bersama berzikir di masjid inilah. Sekiranya itu yang cara yang lebih mulia dan lebih afdol. Dan juga banyak mereka yang sakit, yang mereka punya problem, yang tidak selesai-selesai masalahnya, bahkan juga mempunyai suatu permasalahan yang sangat besar yang memang tidak selesai. Dalam hal ini kalaulah memang bersama-sama kita memohon kepada Allah, dari satu orang diterima, insya Allah sekian banyaknya jamaah ini akan diterima juga pahalanya. Rasulullah mengatakan al-jamaah rahmatun, bagi siapapun yang berjamaah maka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi berjamaah, berkumpul melalui zikir ini lebih afdol lagi. Dengan banyaknya kita berzikir, ribuan masyarakat yang berzikir, insya Allah para malaikat dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini akan memintakan ampun para mereka yang hadir yang berzikir kepada Allah. Maka inilah keutamaan, inilah manfaat permasalahan kita mohon agar Allah mengabulkannya. Zikir dan doa kali ini diadakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Zikir ini dihadiri oleh puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Timur, Bapak Imam Utomo, beserta Bapak Wali Kota, para ulama, para habaib, para jamaah, para ibu-ibu sekalian. Marilah kita berzikir secara serempak dan khusyuk. Berbagai macam permohonan semoga melalui zikir dan doa ini semoga didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kesempatan sekali kita berkumpul semua, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sejauh apapun langkah yang kita langkahkan, tetapi ketika di hati kita muncul rasa penyesalan, di hati kita muncul rasa ingin kembali kepada nilai-nilai kebenaran, kebahagiaan, Allah menerima orang yang bertaubat jauh lebih bahagia dibandingkan kita mendapatkan harta yang kita inginkan. Sebuah falsafah hidup mengatakan bahwa setiap orang yang hidup pasti berdosa, tetapi sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Allah tidak ada dosa yang besar ketika kita mau
bertobat dengan taubatan nasuha. Tetapi tidak ada dosa yang namanya dosa kecil ketika kita mau terus-menerus akan melakukan taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bertobat adalah kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Untuk mengatakan bertobat tidaklah begitu sulit. Tetapi untuk merealisasi bertobat adalah butuh persiapan, butuh keikhlasan taubat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, aku bertobat dengan taubatan nasuha, sambil di hati kita menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, dan berhenti saat itu juga dan keluar dari kehidupan yang bejat dan keluar dari kehidupan maksiat, dan kita keluar dan berjanji takkan mengulangi lagi perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ketika kita mau kembali lahir sebagaimana lahirnya seorang bayi yang keluar dari perut ibunya tanpa dosa dan noda. Pemirsa yang berbahagia, para hadirin, sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, janganlah menjadi penghalang taubat kita. Janganlah berputus asa taubat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, mereka yang berlebih-lebihan mendolimi dirinya, mereka yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, janganlah berputus asa. Sungguhnya Allah dosa kita ketika kita mau mengakui dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita kesempatan kita berkumpul, marilah kita berikhtifar kepada Allah. Pertama, kita niat semua yang hadir di sini semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semoga diberikan ketetapan iman dan Islam, dan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur untuk beribadah, diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah. Yang selanjutnya, marilah doa ini kita doakan kepada keluarga kita, semoga keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, anak-anak kita, saudara-saudara kita semoga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siramilah kami dengan rahmat-Mu. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan membawa tumpukan dosa-dosa yang padamu, ya Allah, yang selalu terulang dan semakin bertumpuk hingga kami tak mampu pula untuk mengingatnya. Ampunilah ya Allah, angkatlah kami dari jurang ini ya Allah, selamatkanlah kami dari keserakahan ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah satu-satunya penyelamat bagi kita. Selamatkanlah kami ya Allah dari jurang yang Engkau murkai ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami tersesat karena kesombongan kami. Janganlah Engkau campakkan kami karena keangkuhan kami. Janganlah hinakan kami karena kebodohan kami. Janganlah Engkau lemparkan kami ke neraka panas-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami mencintai-Mu ya Allah. Kami mengharap ampunan-Mu, kami mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah pada kami hidayah dan taufik-Mu, karena sesungguhnya kami mencintai-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai. Ya Allah, indahkan kehidupan kami dengan taufik cinta-Mu. Terangilah hidup kami dengan cahaya-Mu, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu. Tenangkanlah hidup dan mati kami dengan naungan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami penghuni surga-Mu yang kekal dan abadi. Ya Allah, kami mohon padamu dengan rintihan dan kelinangan air mata ini mengharap pintu taubat-Mu ya Allah, agar Engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa padamu yang tak terkira juga dosa-dosa pada orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sirabilah bangsa kami negara Indonesia dengan air kedamaian hingga setiap orang dapat mengerti kedamaian. Taburilah bangsa kami dengan ketentraman. Lindungilah bangsa kami dari kezaliman musuh-musuh agama ya Allah. Ya Allah, hadiahkanlah pada kami seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang berhati lembut dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kekuatan yang berlipat ganda pada para pemimpin kami yang ingin
mengangkat agamamu dan menjauhkan dari kami para pemimpin yang hanya ingin melemahkan agamamu. Ya Allah, tangisan ini, linangan air mata ini bukti dari taubat kami padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tetesan air mata ini sebagai saksi di akhirat nanti bahwa kami pernah menangis dan menjerit karena mengharap ampunanmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'matan wa bi mazida. Amin. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك روح المادحة المؤدبة المصنوع المجموع من ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لأمة محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya kira sudah sering saya mengikuti kemarin di Pesuruan, dan khusus di Surabaya pada hari ini tema yang diberikan sungguh sangat terkesan saya, yaitu doa anak bangsa untuk keselamatan negara dan bangsa. Sangat bermanfaat, terutama zikir dari Ustaz Haryono itu untuk kesehatan, kebugaran, dan kesehatan badan tubuh lah yang terutama. Oleh karena itu, apalagi dalam masa pembangunan yang akan datang, kesehatan dan kebugarannya adalah sebagai kunci utama untuk bisa kita berpikir jernih ke depan kita membangun bangsa ini. Ya pemirsa, itulah tadi telah kita saksikan bersama liputan Zikir Akbar bersama Ustadz Haji Haryono.